Teman-teman, hari ini saya ingin menjelaskan soal bedanya passive investing dan active investing. Dua hal yang kita bedakan dalam investasi saham, passive investing dan active investing. Nah, passive investing atau yang sering juga disebut strategi buy and hold gitu ya. Ketika teman-teman membeli satu saham atau membeli kumpulan saham misalnya dalam reksadana indeks misalnya, dan memegangnya, menyimpannya untuk waktu yang cukup lama. Biasanya kalau passive investing bisa saja sampai di atas 10 tahun, ya kan? Teman-teman beli satu saham atau kumpulan saham di dalam reksadana indeks gitu ya, yang teman-teman pegang cukup lama sampai belasan tahun. Nah, ini kita sebut sebagai passive investing. Teman-teman tidak peduli harga berapa teman-teman membeli ya. Untuk passive investor ini mereka tidak peduli mau beli di harga berapa, karena mereka percaya dalam jangka panjang berapapun harga yang mereka bayarkan sekarang akan mendatangkan keuntungan. Contoh misalnya satu saham, misalnya saham Unilever ya. Saham Unilever ini dalam 10 tahun terakhir sudah naik mungkin hampir 10 kali lipat gitu ya. Nah, ini adalah passive investing yang sangat baik sekali. Tapi rata-rata passive investing akan bisa memberikan keuntungan per tahunnya 8 sampai 12%. Oke, 8 sampai 12%. Lumayan ya, jauh di atas inflasi. Nah, passive investing ini adalah usaha untuk memproteksi dana kita, dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan ya, tanpa perlu pusingkan beli di harga berapa dan sebagainya. Kelemahan dari strategi ini adalah bahwa teman-teman kalau membeli satu saham, berarti teman-teman mesti membeli saham yang benar-benar tepat sekali, yang dalam jangka waktu panjang sungguh mendatangkan keuntungan. Oke, kalau Anda membeli kumpulan saham di dalam reksadana indeks misalnya, teman-teman harus berhati-hati agar teman-teman tidak sampai teman-teman bisa melewati kalau terjadi crash di pasar saham misalnya, gitu ya. Karena kalau crash di pasar saham, maka indeks bisa mengalami penurunan yang cukup banyak, gitu. Bisa sampai 25%, bahkan tidak mustahil sampai 50%, dan itu akan menjadi tanda kutip satu barrier, satu tantangan besar di dalam berinvestasi saham secara pasif tentunya. Nah, ada satu metode dalam passive investing ini, yaitu yang kita sebut sebagai averaging gitu. Jadi ketika teman-teman menyisihkan sebagian penghasilan Anda dan Anda membelikan saham secara rutin, tanpa peduli berapa harga saham tersebut. Nah, itu passive investing. Anda tidak peduli berapa harga belinya. Tapi active investing yang seperti kita lakukan di Happy Billionaires Club, kita menentukan kita memberikan patokan harga beli. Kita tidak mau beli harga saham ketika sudah naik di angka tertentu. Mengapa? Karena kita ingin membeli saham tersebut di harga yang cukup murah, dan kita juga menentukan patokan harga jual, karena kita ingin menjualnya ketika harga saham tersebut mencapai harga yang sesuai, memberikan keuntungan yang kita harapkan. Dengan cara seperti ini, teman-teman tidak perlu menunggu belasan tahun atau puluhan tahun seperti dalam passive investing. Nah, ini kita sebut active investing. Kita memberikan estimasi 6 sampai 24 bulan. Dengan metode active investing, teman-teman sudah bisa mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan per tahunnya kita estimasikan bisa lebih besar daripada passive investing. Mengapa? Karena active investing memberikan keuntungan dari 15 sampai 20%. Oke, sesuai dengan kenaikan indeks kita di pasar saham Indonesia. Dan kalau kita melakukan active investing, di mana kita berusaha membeli di harga yang cukup rendah, menjual ketika mencapai harga yang cukup tinggi ya, sesuai target price kita, maka kita bisa mengharapkan keuntungan sampai 20% per tahun, bahkan lebih. Oke, dan inilah active investing, ketika kita menentukan harga jual, kita menentukan harga belinya, patokan harga beli dan harga jualnya. Ini membedakan dengan passive investing, di mana orang tidak peduli Anda membeli di harga berapa. Nah,
masing-masing metode ada kerugian dan keuntungannya. Dengan yang merepotkan di active investing adalah teman-teman harus memilih saham yang tepat dan juga harus menentukan harga beli dan harga jualnya. Nah, kalau di Happy Billionaires Club kita punya analis yang membantu kita dalam hal ini. Oke. Passive investing, active investing, dua-duanya hal yang baik gitu ya. Yang penting adalah kita mulai berinvestasi.